Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat siang pada hadirin sekalian yang saya kasihi. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang diberikan kali ini. Perkenalkan, nama saya Kezia Lady Marcella Panggabean, saya dari kelas 11 IPS 2, dan saya sekolah di SMA Yadika 1 Jakarta. Di kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang satu buah topik, yaitu tentang pelecehan seksual. Kata pelecehan seksual sudah seringkali kita dengar di berita-berita maupun dari kasus-kasus yang pernah beredar. Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk tindakan baik verbal atau fisik yang mengacu pada makna seksual yang dilakukan baik secara eksplisit maupun implisit serta berpengaruh terhadap status seseorang. Pelecehan seksual sendiri tidak hanya dilakukan dalam konotasi pemerkosaan, tetapi banyak juga contoh-contoh lainnya tentang pelecehan seksual. Saya akan menyebutkan beberapa hal yang termasuk ke dalam konotasi pelecehan seksual. Yang pertama, pelecehan gender. Hal ini termasuk dalam pelecehan seksual karena atas dasar pemberian komentar dengan maksud menghina terhadap gender tertentu. Hal ini bisa masuk ke dalam kategori pelecehan seksual, misalnya seperti pelecehan, penghinaan, ataupun merendahkan, lelucon cabul, atau candaan tentang seks kepada seseorang. Yang kedua yaitu perilaku menggoda. Pelecehan seksual juga bisa terjadi karena adanya perilaku menggoda, baik di tempat umum maupun di lingkungan kerja atau sekolah. Yang ketiga, pemaksaan seksual. Memaksa seseorang untuk melakukan aktivitas seksual juga masuk dalam jenis pelecehan seksual yang bisa terjadi. Apalagi jika pemaksaan ini juga disertai dengan ancaman hukuman tertentu dan membuat korban merasa takut, gelisah, dan bisa saja meninggalkan trauma yang cukup besar. Yang keempat, menjanjikan imbalan. Pelecehan seksual juga berupa ajakan untuk melakukan hubungan intim dengan menjanjikan imbalan tertentu. Hal ini bisa dilakukan baik secara terang-terangan maupun secara tertutup. Yang kelima yaitu sentuhan fisik yang disengaja. Pelanggaran seksual berat seperti dengan sengaja menyentuh, merasakan, ataupun dengan sengaja menempelkan bagian tubuh tertentu. Hal ini juga bisa termasuk dalam penyerangan seksual yang dilakukan saat korban lengah atau tidak memiliki kemampuan apapun untuk melawan. Yang keenam yaitu catcalling. Catcalling ini seperti pelecehan-pelecehan yang dilakukan di jalanan atau di ruang publik yang berbasis gender atau termotivasi oleh bias yang terjadi di ruang publik seperti di jalan, pasar, transportasi umum, dan media sosial. Misalnya, ada seseorang yang membuat video yang seperti kita tahu, video TikTok yang sekarang sedang viral, dan di TikTok itu kan orang-orang bisa dance, bisa membuat video komedi dan video sebagainya. Dan ada seorang yang berkomentar tidak senonoh di dalam video tersebut. Hal itu sama juga termasuk dalam pelecehan seksual catcalling. Contoh kedua dari pelecehan seksual catcalling yaitu seperti misalnya kita sedang jalan di trotoar atau di tempat umum dan tiba-tiba ada seseorang yang memanggil kita dan mengeluarkan kata-kata lelucon yang tidak sepantasnya dan juga terdapat konotasi seksual di dalamnya, seperti menggoda atau kata-kata yang seduktif. Dan yang ketujuh, yang terakhir, yang sudah sering kali kita dengar, yang sudah banyak berita-berita kabar yang beredar, yaitu pemerkosaan. Pemerkosaan adalah suatu tindakan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual. Pemaksaan hubungan seksual tersebut dapat berupa ancaman secara fisik maupun secara psikologis. Dampak-dampak dari korban pelecehan seksual sendiri pasti sangat besar, dan kita tidak boleh menyepelekan masalah ini. Seseorang yang pernah menjadi korban pelecehan seksual bisa saja menimbulkan dan meninggalkan jejak trauma yang sangat besar di dalam diri mereka. Dan hal itu ditandai dengan bisa menjadi orang yang tertutup, berdampak stres, dan bisa saja timbulnya rasa parno terhadap lingkungan sekitar. Ya, seperti yang kita tahu, semua orang bisa saja menjadi korban pelecehan seksual tersebut. Seperti pada kasus yang sempat viral belakangan ini, yaitu seorang public figure SJ yang dikabarkan baru saja keluar dari sel penjara atas kasus tuduhan pelecehan seksual. Tetapi saat beliau bebas, beliau malah disambut layaknya seseorang yang baru membuat suatu prestasi besar. Hal ini tentu saja membuat masyarakat geram. Karena mengapa? Karena
beliau baru saja melakukan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Tetapi saat beliau bebas malah disambut dengan sangat meriah. Seharusnya kita bisa memikirkan nasib yang pernah menjadi korban beliau. Bisa saja korban setelah tahu pelakunya itu bebas, yang tadinya dia sudah bisa mengurangi rasa traumanya, bisa saja trauma itu kembali dan membuat dirinya takut. Juga terdapat kasus yang pernah saya baca di Instagram, yaitu seorang guru di pesantren mencabuli 34 santriwati selama 3 tahun. Aksinya sudah dimulai saat tahun 2019 dan baru bisa terungkap pada tahun 2021 ini. Kejadian ini terjadi di Surabaya, dan dari kasus ini saja kita sudah bisa terbukti bahwa pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Oleh karena itu, harus dilakukan beberapa hal untuk mengantisipasi kasus pelecehan seksual ini. Yang pertama, haruslah ada hukum yang kuat dan tegas untuk membuat para pelaku atau seseorang yang ingin melakukan hal ini menjadi jera dan tidak jadi melakukan hal tersebut. Seperti contoh memberikan hukuman kebiri kepada pelaku atau penjara seumur hidup. Dalam hal ini memang banyak menimbulkan pro dan kontra, tapi sebaiknya memang harus dipertimbangkan lebih matang lagi. Yang kedua yaitu tanamkan dan simpan di pikiran jika ingin melakukan hal tersebut, agar untuk dipikirkan kembali dan dicerna baik-baik dampak yang akan terjadi ke depannya jika seseorang yang akan melakukan hal ini. Yang ketiga yaitu kepada korban harus berani untuk berkata tidak dan berani tegas untuk melawan para pelaku yang akan melakukan pelecehan seksual. Dan yang keempat, diusahakan untuk menyimpan senjata-senjata kecil untuk sewaktu-waktu bisa saja melumpuhkan aksi para pelaku pelecehan seksual. Kita juga tidak boleh mengucilkan atau menghindari seseorang yang pernah menjadi korban pelecehan seksual. Justru kita harus bisa merangkul dan mengajak korban untuk mencoba terbuka kepada diri kita, dan seharusnya kita juga bisa membantu untuk menghilangkan rasa trauma dan takut yang dideritanya. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus menjunjung tinggi rasa persatuan dan harus bisa saling merangkul satu sama lain dan membantu seseorang yang sedang mengalami kesulitan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya KJ Lady Marcella Panggabean, pamit undur diri. Terima kasih.